Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, saya dari PT Eko 1 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rangkuman bab 4 pada tugas pertama psikologi pendidikan, di mana materinya tersebut mengenai pengembangan materi pembelajaran. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan pengertian materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Materi pembelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang berisi pesan dalam konsep, prinsip, definisi, gugus atau konteks data maupun fakta, proses, nilai, kemampuan, dan keterampilan. Materi yang dikembangkan guru hendaknya mengacu pada kurikulum atau terdapat dalam silabus yang penyampaiannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan siswa. Sehubungan dengan pengembangan materi pembelajaran, ada beberapa prinsip dalam penyusun dalam memilih materi pembelajaran yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, prinsip relevansi atau keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebagai contoh, jika kompetensi dasar yang diharapkan dapat dikuasai siswa dapat berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang harus dipaparkan dapat berupa fakta atau bukan hafalan. Yang kedua yaitu prinsip konsistensi atau keajegan. Apabila kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Yang selanjutnya itu prinsip kecukupan. Prinsip ini berarti materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan juga tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit akan kurang membantu dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Begitupun dengan sebaliknya. Jadi, untuk mencapai pengembangan materi yang lebih maksimal, hal ini menyebabkan perlunya pengembangan materi sesuai dengan tujuan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah kita bahas. Pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar akan lebih dikembangkan melalui pengembangan materi tujuan pembelajaran umum dan pengembangan materi tujuan pembelajaran khusus. Yang selanjutnya yaitu pengembangan materi tujuan pembelajaran umum. Pengembangan materi tujuan pembelajaran umum adalah dalam prakteknya bertujuan agar pembelajaran yang akan dilakukan peserta didik lebih efektif dan lebih efisien dalam pelaksanaannya. Karena itu ada beberapa prinsip yang akan dicapai untuk mencapai tujuan pembelajaran umum, yaitu A. Menetapkan apa yang mau dilakukan guru dan kapan bagaimana cara melakukannya dalam implementasi pembelajaran. Dan yang kedua, membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Yang kelima, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak yang berkepentingan. Jika prinsip itu terpenuhi, maka secara teoretik perencanaan pembelajaran akan memberi penegasan dan kejelasan dalam mencapai tujuan dan sesuai dengan skenario yang sudah disusun. Walaupun dalam kenyataannya sangat berbeda dengan apa yang telah dirumuskan, perencanaan akan tetap berperan memberikan inovasi dan motivasi guru saat kehabisan metode ketika belajar. Paling tidak, perencanaan yang jelas akan memberikan langkah-langkah yang jelas pula dalam membentuk kompetensi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mulyasa 2005 bahwa kompetensi yang dirumuskan dalam perencanaan pembelajaran harus jelas, makin konkret kompetisi, makin mudah diamati dan makin tepat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk membentuk kompetensi tersebut. Yang kedua, perencanaan pembelajaran harus sederhana dan fleksibel serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi siswa.
Yang ketiga yaitu kegiatan-kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam perencanaan pembelajaran harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Yang keempat, perencanaan pembelajaran yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh serta jelas pencapaiannya. Adapun kegunaan pengembangan materi tujuan pembelajaran umum yaitu yang pertama, memberikan kriteria yang pasti untuk mengukur kemajuan peserta didik. Yang kedua, memberikan kepastian mengenai kemampuan yang diharapkan dari peserta didik. Yang ketiga, memberikan dasar untuk mengembangkan alat evaluasi untuk mengukur efektivitas pengajaran. Yang keempat, menentukan petunjuk dalam materi atau strategi instruksional. Yang kelima, petunjuk bagi peserta didik tentang apa yang dipelajari dan apa yang akan dinilai dalam mengikuti suatu pembelajaran. Peserta didik akan mengorganisasikan usaha dan kegiatannya untuk mencapai tujuan instruksional yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu pengembangan materi tujuan pembelajaran khusus. Pengembangan pembelajaran khusus biasanya ditentukan sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Sangatlah penting dilakukan, oleh karena itu hendaknya pengembangan pembelajaran disusun atau direncanakan dengan baik dan matang sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Manfaat yang didapat dari pengembangan pembelajaran yang baik antara lain sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur baik guru maupun murid. Yang kelima, sebagai alat ukur keefektifan suatu proses pembelajaran sehingga setiap saat dapat diketahui ketepatan dan kelambanan kerja. Yang kelima, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Yang keenam, untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Pengembangan pembelajaran khusus mempunyai beberapa faktor yang mendukung tujuan pembelajaran tercapainya. Misalnya, persiapan sebelum mengajar, situasi ruangan dan letak sekolah dari jangkauan kendaraan umum, tingkat intelijensi siswa dan materi pelajaran yang akan disampaikan. Yang selanjutnya yaitu pengembangan materi sesuai pengalaman belajar. Pengembangan pelajaran yang berorientasi kepada aktivitas siswa adalah pembelajaran yang meningkatkan aktivitas siswa menjadi lebih aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan bagi siswa. Pembelajaran ini dikenal dengan pembelajaran pakem menurut studi Smriti 2005.71. Pakem adalah singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Mungkin itu saja penjelasan saya untuk bab 4 ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.